Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi nawwara qulubana binuri ma'rifati wal yakin wa adkhilna ma'al awliya'i wassolihin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin nabiyyi sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Wa qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Awalam yatafakkaru fi anfusikum wa bil amri ayatul lil mukminin wa fi anfusikum afala tubsirun. Sanurihim ayatina fil afaq wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahul haq. Shadaqallahul azim. Bapak Ibu, saudara-saudara dan anak-anak kami jamaah tauhid yang dirahmati Allah, bahwa sesungguhnya adanya diri kita ini ada di dalam tiada. Itu maksudnya bahwa rahasia diri Bapak Ibu itu telah lebih dahulu ada sebelum adanya diri kita yang nyata ini. Jikalau diri kita yang wujud dan yang nyata ini belum nyata dan belum ada sebelum adanya yang ada, maka disitulah kita mesti mengenal dan memahami siapa sebenarnya rahasia diri kita ini sebenarnya. Karena diri kita ini telah ada sebelum adanya diri kita yang nyata ini. Ini yang Allah utarakan kepada kita ini, supaya kita mampu mengenal dan memahami dari setiap apa yang Allah sampaikan kepada diri kita. Apa kata Allah? Wa qad khalaqtuka min qablu wa lam taku syai'an. Aku telah menciptakan dirimu pada waktu itu, padahal pada waktu itu belum wujud akan dirimu. Jadi sebelum diri kita ini wujud, sebelum diri kita ini nyata, maka Allah telah lebih dahulu menciptakan diri kita itu sebelumnya. Yang menjadi pertanyaannya Bapak Ibu, diri mana sebenarnya yang Allah ciptakan sebelum nyatanya akan diri Bapak Ibu ini secara zahir dan batin? Inilah yang akan kita coba bukakan rahasia dirinya, supaya kita betul-betul memahami siapa diri kita ini. Orang yang telah mampu mengenali dengan baik, dengan sempurna pengenalan dirinya, insya Allah Bapak Ibu akan mudah untuk mengenal, menyaksikan, bertatap wajah dan ingat akan Allah itu. Karena dalam pandangan Ustadz Bapak Ibu, yang payah itu bukan mengenal Allah, yang payah itu bukan menyaksikan Allah, yang payah itu bukanlah berliqah dan bertatap wajah dengan Allah. Akan tetapi yang sangat payah itu Bapak Ibu adalah mencari dan menemui siapa diri Bapak Ibu itu yang sebenarnya. Ya. Kalau Bapak Ibu sudah mampu mencari, mengenal dan menemui rahasia diri kita sebenarnya, maka ketika itu Bapak Ibu dipastikan mampu bermusyahadah, mampu berliqah, mampu bertatap wajah dengan Allah itu. Itu artinya apa?
bahwa sesungguhnya yang paling mudah itu adalah mengenal Allah. Ya, yang paling mudah itu mengenal Allah, dan yang paling sulit itu mengenal diri. Di mana letaknya mudah mengenal Allah? Letak mudahnya mengenal Allah pada saat Bapak Ibu sudah bisa mengenal akan diri, pada saat itu Bapak Ibu sudah bisa mengenal akan Allah itu. Jadi belajar mengenal Tuhan itu tak perlu rupanya Bapak Ibu. Ya, tak perlu Bapak Ibu payah-payah mencari Tuhan, dan tak perlu belajar sebenarnya. Kalau bolehlah Ustadz mengumpamakannya, ya, membuat suatu contoh atau perumpamaan, karena memang Allah mengajari kita itu dengan contoh dan perumpamaan, dan Allah mengajari hewan ternak itu dengan cambuk. Ya, supaya apa? Supaya kita itu mudah memahaminya. Makanya Allah selalu membuat perumpamaan-perumpamaan. Tinggal lagi mau enggak kita untuk memahami setiap apa yang Allah ciptakan dan Allah jadikan pada alam dan pada diri kita ini. Bukankah Allah mengutarakan kepada kita, awalam yatafakkaru fi anfusikum. Nah, kenapa kamu tidak mau mengenal dan memahami serta memikirkan siapa dirimu yang sebenarnya? Nah, kalau kita mau mengenal dan memahami diri kita yang sebenarnya, ya, pasti kamu akan bisa menemui akan diriku, karena alamat aku ada pada dirimu. Maka carilah alamat aku itu yang sudah tersurat dan tersirat pada dirimu sendiri. Jadi disitulah sebenarnya Allah membuat suatu perumpamaan dan kias. Ya. Contoh Ustadz bilang, Bapak Ibu ngambil contoh saja. Perlukah Bapak Ibu belajar tentang pedas Bapak Ibu? Tidak perlu. Ya. Jadi makan selah lado tuh. Ya, lado le tahu. Cabai. Kalau dimakan lado tuh, maka bosobok di situ apa? Bosobok pade di situ. Ya, kicuk selah garam tuh, maka akan bosobok lawak dengan asin. Makan asam tuh, jeruk tuh, maka akan berjumpa dengan asam. Maka maksudnya apa? Kenalilah diri kita tuh, kenali diri awak kok, pastinya awak bersobok dengan Allah tuh. Aiko yang dimaksudkan oleh Allah melalui nabinya. Arafun nas man arafu li nafsi. Manusia yang ma'rifat, manusia yang arif, manusia yang mengenal itu adalah manusia yang mampu mengenali akan dirinya. Semakin kita silau diri kita ke dalam, semakin kita senter diri kita ke dalam, semakin tahu kita siapa diri ini yang sebenarnya. Tapi kalau kita tidak mau menyilau dan menyenter diri kita ini ke dalam, maka tidak akan pernah kita mampu mengenal dan memahami siapa diri kita. Kalau diri kita saja kita tidak kenal, bagaimana kita mengenal akan Tuhan? Ini yang dikatakan namanya jahil murakkab. Jahil murakkab itu apa artinya tuh ibu-ibu? Halo? Ya, ada. Yang dikatakan jahil murakkab apa Bapak Ibu? Iya, tersusunnya dua kebodohan pada diri kita ini. Itu dikatakan jahil murakkab. Jadi bersusunnya dua kebodohan pada diri kita itu, yang pertama bodoh terhadap diri, yang kedua bodoh untuk mengenal akan Allah. Jadi kalau kita tidak mengenal diri dan tidak mengenal akan Allah, maka di situ kita dikatakan jahil murakkab. Maka orang yang jahil murakkab Bapak Ibu, Allah katakan dirinya itu dalam keadaan buta. Orang yang buta itu tersesat. Orang yang tersesat itu tempatnya di neraka.
Wa man kana fi hazil a'ma fa huwa fil akhirati a'ma wa adallun sabila. Barang siapa yang buta di dunia, aku pastikan dia buta di akhirat. Siapa yang telah aku pastikan dia buta di akhirat, wa adallun sabila, maka dialah yang aku pastikan itu tersesat, dan tempat orang yang tersesat di akhirat itu adalah neraka jahanam. Buta yang bagaimana yang Allah katakan Bapak Ibu dalam surat Bani Israel itu? Apakah buta mata di kepala ini atau buta mata hati yang ada di dalam dada? Ini yang dijelaskan di dalam surat Al-Hajj ayat 46. Fa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulub allati fis sudur. Sesungguhnya yang aku katakan buta itu, kata Allah, bukanlah buta matamu yang ada di kepala ini, tapi butanya mata hatimu yang ada di dalam dada. Apa maksudnya orang yang buta mata hati di dalam dada? Orang yang buta mata hati di dalam dada itu maksudnya, kata Allah, ketika mata hatinya tidak mengenal aku, kata Allah, aku yang wujud, aku yang hayat itu, maka dialah sebenarnya yang aku katakan buta itu. Dia yang aku katakan orang yang tersesat itu. Dialah yang aku jamin sebagai ahli neraka. Dan dia telah menjadikan dirinya itu menjadi bahan bakarnya api neraka. Makanya Allah katakan, wa quduhan nasu wal khijarah wa idas lil kafirin. Sesungguhnya bahan bakar api neraka itu adalah manusia dan batu. Itulah disediakan bagi orang-orang yang kafir. Orang yang kafir itu orang yang tertutup mata hatinya untuk mengenal akan dirinya dan mengenal akan Tuhannya. Itu yang dikatakan kafir itu, kafir, tertutup. Tertutup dari apa? Tertutup daripada kebenaran dan tertutup daripada mengenal akan Tuhan. Nah, inilah tempatnya, kata Allah, adalah di neraka. Nah, ketika mereka telah aku tempatkan di neraka, ketika itu dirinya tidak hidup dan tidak pula mati. Nah, tidak hidup, tidak mati ya namanya itu Bapak Ibu. Hah? Dikatakan hidup mati, dikatakan mati hidupnya. Jadi antara mati dan hidup itu apa nama Pak? Oh, setengah mati. Ini Allah bilang, innahu mayyati rabbahu mujriman fa inna lahu jahannam la yamutu fiha wa la yahya. Barang siapa yang kembali kepada aku, yang datang kepada aku, yang menemui aku, dia datang menemui aku, kata Allah, mujriman, dalam keadaan berdosa, dalam keadaan buta, fa inna lahu jahannam, maka aku lemparkan dia di dalam neraka. Kalau mereka telah aku lemparkan di dalam neraka, la yamutu fiha wa la yahya, mereka tidak mati dan tidak pula hidup. Itu bahasa awaknya ide sagan mati naamu namanya. Itu sangsai sangsaro namanya Bapak Ibu. Ya, kalau bahasa kalipanya kate nak bapucuk ke bawah nak baurek. Kata pedi di tengah-tengah, di tengah-tengahnya digiriak kumbang. Ya, Ibu Ita nak kan tahu gitu, bro. Kalau orang nggak lawak, yang galan orang awak. Ini, begitu kita memahami diri kita ini. Kalau kita tidak dikatakan Allah, orang yang sangsai sangsaro itu. Tapi sebaliknya, kata Allah,
Wa may yati rabbahu ya, mu'minan qad amila sholihat faulaika lahum darajatul ula. Barang siapa yang datang menghadap kembali kepada aku, kata Allah, dia dalam keadaan beriman. Orang yang beriman itu adalah orang yang biru'yatillah. Dia telah mengenal aku, dia telah menyaksikan aku, dia telah berlikok dan bertatap wajah dengan aku. Dirinya dengan aku tidak ada jarak dan batasnya. Kalau dikatakan jauh, jauhnya tidak berjarak. Dikatakan dekat, dekatnya tidak bersentuhan. Faulaika lahum darajatul ula. Aku akan angkat derajatnya. Aku tinggikan makomnya, kata Allah. Kalau Allah angkat derajat kita, Allah tinggikan makom kita, maka diri kita di sisi Allah itu telah berada pada makom yang aman namanya. Innal muttaqina fi maqamin amin. Sesungguhnya orang-orang yang takwa, orang-orang yang hati dan jiwanya telah jinak kepada Allah, hidupnya telah sami'na wa ta'na, telah berjalan lurus di atas jalan hidayah dan petunjuk Allah. Dia telah menjadi orang yang patuh, menjadi orang yang penurut, Bapak Ibu. Kalau awak Bapak Ibu Allah menjadi orang yang patuh dan penurut, insya Allah tubuh ita hidupnya awak baseluncu asalnya tu mah. Ya, tak perlu hidup kau dipanik-panikkan, digalau-galaukan. Walaupun hidup awak banyak masalah, ya gitu Pak Edi, tapi tak perlu dipermasalahkan. Itu yang perlu. Karena memang awak sengaja dengan Allah hidup awak bermasalah, supaya awak pulangkan seluruh masalah itu balik kepada Allah. Ya. Kalau awak tak namu memulangkan masalah awak kepada Allah, Bapak Ibu, ayo panyang-panyang leleknya awaknya tu mah. Capek tuanya awak Bapak Ibu, awak kan katua juga, jangan dipatua-tua diri. Leh namu Bapak Ibu mantua-tuakan diri, aja. Jangan namu mempetua-tua badan tu, awak katua je nya. Jadi jalan ni duitku dengan elok seperti air mengalir. Tengok air mengalir. Air mengalir tu Bapak Ibu kalau dibuat ampang-ampangnya. Ampang-ampang, leh tahu Ibu tahu Bu? Leh tahu ampang-ampang. Ditutui jalannya. Kalau ini hidup mengalir seperti air tu pasti nak hilang akal. Nyu akan mencari jalan yang lain. Tu orang yang hidup mengalir. Kalau awak hiduplah mengalir kepada Allah, hati telah diserahkan kepada Allah, hati telah rindu dan bermanja-manja kepada Allah, jiwa ini telah jinak dan patuh kepada Allah. Apa kata Allah? Wa may yattaqillaha yaj'al makhraja. Siapa yang hatinya telah jinak dan patuh kepada aku, hidupnya seperti air yang mengalir. Yaj'al makhraja. Maka aku sebagai rahasia dirinya, aku sebagai Robnya, aku sendiri yang membukakan jalan bagi dirinya kalau hidupnya itu bermasalah. Sebab yang membuat dirinya bermasalah itu aku. Apa tujuan aku membuat hidupmu itu bermasalah? Supaya kamu sadar dan mengerti siapa aku dan siapa dirimu, kata Allah. Kalau kita sadar bahwa diri kita ini la haula wala quwata illa billah. Kenapa Bapak Ibu kita tak mau menyerahkan urusan kita ini seutuhnya sebulatnya kepada Allah? Kok bertahan puluhnya awak dengan kemampuan awak? Kok awak puluh yang merasa awak yang cerdik? Lupa Tuhan di situ. Kok ayu awak yang cerdik, awak yang hebat? Rasailah kata Tuhan. Cuba banalah kata Allah. Ya. Begitu Allah mengingatkan kita. Maka tidak ada manusia ini yang lepas daripada ujian Tuhan. Ya. Karena hidup itu ujian. Kalau hidup itu ujian, itu maknanya bahwa elok saya ujian tu Bapak Ibu.
Sholat ujian, berpuasa ujian, berzakat, berhaji, berkurban, berimpak, berwirid, bersedekah itu ujian itu mah. Babini nyawa ujian tu, balaki nyawa ujian tu, punya anak cucu manantu atau ujiannya tu awak. Ganteng rancak ujian, apole buruk ujian bangi tu mah. Aja awak lupa nih itu. Kalau awak lupa memulangkan rahasia tadi itu kepada Allah, itu yang Ustaz sabut tadi itu bakarui kan yang sasak ngok doa capek tu nyawa Allah. Alai taunya Daniel tu tanda-tanda orang kemati. Lain nak tahu dah. Kalau nak tahu tak lagi tahu tanda-tanda orang kemati. Beko tengok tanda-tandanya. Tanda-tanda dakiknya tu mana tahu bapak ibu beko sedang duduk-duduk habis solat subuh kan, atau lapis solat zuhur berperangin-perangin nyawa keluar jo diriku dari dalam gua. Itu yang dikatakan tajalli min tajaliyatillah tu. Itu nyatonya darah hasil diri Tuhan. Ketika keluar diriku, diri yang batin kau keluar, wak tengok sama rupanya diri yang keluar kau dengan diri si kau. Itu hari itu selesai itu mah. Hari itu kembali itu mah, bapulangnya itu. Itu yang tajalli min tajaliyatillah itu. Ini yang mesti kita pahami. Makanya di silau-silau tu jangan salah pula wak menyilaunya dan ambulah silau-silau Ustaz ndak aduh Ustaz. Iyalah mau dia mau Ustaz. Tak kicu nyawa mereka. Makanya kenali diri supaya awak paham mana diri yang sebenar, diri itu yang sebenarnya. Supaya apa? Tahu jalan pulang dan kembali kepada Allah itu. Makanya kalau diri awak ko datangnya kosong, maka pulangnya tetap kosong. Cari yang kosong tu, kenali yang kosong tu. Maka malam kau awak mengkaji yang kosong supaya bapak ibu pulangnya kosong. Lihat tahu tu? Itu. Ini yang kosong bapak ibu. Mencari yang kosong, mengenali yang kosong. Allah bilang dalam surah Al-Insan ayat 1, hal ata alal insan hinumina dahri lam yakun say'an mazkura. Telah datang kepada manusia satu waktu dari masa yang tidak pernah bisa disebut, tak bisa diceritakan, tak bisa dianalisa, tak bisa dijelaskan, dipahami. Bagaimana Bapak Ibu akan mampu menjelaskan, menceritakan, memahami? Sedangkan yang akan kita ceritakan itu sesuatu yang hampa, sesuatu yang kosong. Siapa sebenarnya yang kosong itu? Sebenarnya yang kosong itu, itulah yang disebut namanya dengan Tuhan. Tuhan itu pangkatnya, Tuhan itu derajat dirinya. Yang kosong itu yang Tuhan, namanya adalah Allah. Namanya Allah. Kalaulah yang kosong itu yang Tuhan dan namanya Allah, siapa Allah itu? Ya Allah itu ya aku. Allah itu aku. Siapa yang mengatakan aku? Yang mengatakan aku itu adalah Tuhan tadi. Aku yang Tuhan, namaku Allah. Ini yang sebenarnya. Ini yang wujud yang hakiki. Yang wajibal wujud, wajib ada. Walaupun kosong jangan dibilang tak ada Bapak Ibu. Ya. Itu yang dikatakan kosong berisi, kosong ada tuh. Nah, bagaimana memahaminya kosong berisi, kosong ada? Bahwa segala yang ada, segala yang wujud
hakikatnya tidak ada. Dan yang tidak ada itulah wujud yang sebenar ada. Kenapa segala yang ada, segala yang wujud hakikatnya tidak ada? Karena segala yang wujud dan yang ada ini hakikatnya berasal daripada tiada. Kalaulah segala yang wujud dan segala yang ada hakikatnya tidak ada, dan yang ada itu adalah yang tiada, maka yang tiada inilah wujud yang sebenar ada. Wujud yang sebenar ada itulah yang dikatakan Roh, yang dikatakan Tuhan, namanya adalah Allah. Kosong inilah hakikat segala-gala yang ada. Kosong itulah hakikat segala yang wujud. Kalau kosong hakikat yang ada, kosong hakikat yang wujud, maka segala yang wujud itulah kenyataan daripada yang kosong itu. Apalah artinya sebuah nama? Namun nama menentukan akan rahasia dirinya yang sebenarnya. Jadi Bapak Ibu, kita mengkaji tentang rahasia yang kosong itu, tahu banyak ibu-ibu samo mengupas kulit bawang namanya. Ya, ketika Bapak Ibu mengupas kulit bawang, tujuannya untuk dapat apa sebenarnya, Bu? Supaya dapat isinya. Dibuka kulit bawang tu, wak kecek kan isi rupanya kulit jo baru. Dibuka balik salapi leh, wak kecek isi rupanya kulit jo baru. Dibuka balik yang berjumpa kulitnya, sampai habisnya kulit ko dibuka, ada bawangnya, ada isinya. Apa yang tinggal Baun sih yang tinggal itu mah. Alabi bawang ko dibuka kulitnya, alun juga berjumpa isinya, yang berjumpa cuma baunnya. Tunggulah baun tu gak sebentar sudah tu hilangnya. Jadi yang bawang tu yang mana? Yang ada atau yang tidak ada? Yang tidak ada tu yang bawang tu. Kalau yang tidak ada tu yang bawang tu, lalu bawang itu apa bagi yang tidak ada tu? Tu ulang balik apa ini? Bawang itulah kezohiran, bawang itulah kenyataan, bawang itulah tajalli untuk melihat dan menyaksikan yang tidak ada tu sebenarnya. Berarti yang tidak ada jangan dikatakan tidak ada. Yang tidak ada ku yang sebenar ada. Dari mana Bapak Ibu tahu yang tidak ada tu yang sebenar ada? Dari mana Bapak Ibu paham dan mengerti yang tidak ada itu yang sebenar ada? Asailah. Bapak Ibu tahu, Bapak Ibu paham dan mengerti bahwa yang tidak ada itu yang sebenar ada setelah kita melihat segala yang ada, segala yang wujud pada alam dan pada diri kita ini semuanya asalnya daripada tidak ada. Rupanya yang tidak ada inilah yang sebenarnya yang ada itu. Itu yang Allah bilang kepada diri kita. Wa qad khalaqtuka min qablu wa lam taku syai'a. Wa qad khalaqtuka min qablu wa lam taku syai'a. Sungguh engkau telah aku ciptakan, atau boleh sungguh aku telah menciptakan engkau, walam min qablu walam taku syai'a, padahal dirimu pada waktu itu belum wujud.
Aku, kata Allah, telah menciptakan dirimu lebih dahulu, padahal dirimu pada waktu itu belum wujud sama sekali. Allah telah lebih dahulu menjadikan rahasia diri Bapak Ibu, padahal diri Bapak Ibu yang zahir dan yang batin belum nyata. Yang zahir dengan yang batin belum wujud. Kalaulah yang zahir dan yang batin belum wujud dan belum nyata, lalu mana yang lebih wujud sebelum wujudnya yang zahir dan yang nyata? Yang lebih dahulu wujudnya sebelum adanya yang zahir dengan yang batin itu yang namanya dengan sir, yang rahasia itu. Mana yang dikatakan rahasia itu? Sebelum adanya tubuh dan ruh. Yang dikatakan rahasia bagi tubuh dan ruhnya Bapak Ibu itu yang dikatakan namanya dengan nur nih.